Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat setia pendengar podcast Himaseta, bagaimana nih kabarnya setelah melewati libur yang cukup panjang di semester genap yang kemarin? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya Tiara Februzara selaku moderator podcast Himaseta yang kedua akan membawakan tema mengenai MBKM. Nah, MBKM sendiri ini merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan tujuan untuk melatih soft skill serta hard skill dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Namun, karena saya tidak terlalu mengetahui banyak tentang MBKM ini, saya mengundang seorang narasumber yang lebih paham mengenai MBKM. Di sini saya ditemani oleh Ibu Arik Dwi, SPMP, selaku salah satu tim program MBKM dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Langsung saja saya sapa. Halo Ibu Arik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Adik-adik gimana dari Mas Seta? Sekarang udah mulai kuliah ya? Dan sudah mulai praktikum gitu ya? Iya Ibu, Alhamdulillah. Dari kami juga baik-baik saja Oke. Ibu. Dan kebetulan juga dari sebagian besar eh Mahasiswa? iya mahasiswa di Heeh. Himaseta ini merupakan bergabung dengan program MBKM ya ini. Oke, ya betul. Nah, saat ini kan Ibu banyak sekali jurusan bahkan fakultas-fakultas di Universitas Jember yang menggalakkan mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM ini. Namun tidak jarang juga dijumpai bahwa mahasiswanya itu belum mengetahui mengenai MBKM secara lebih lanjut. Nah, dari Bu Arik sendiri ini apakah bisa dijelaskan mengenai apa itu MBKM dan tujuannya itu seperti apa? Oke. Jadi apa sih itu MBKM ya? Eh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi secara sederhana, Kampus Merdeka adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek agar dapat menghasilkan lulusan yang siap dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang sekarang ini sangat pesat. Jadi pada dasarnya tujuan adanya MBKM ini adalah menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki soft skill maupun hard skill yang matang dan relevan dengan kebutuhan zaman seperti itu. Kemudian dan harapannya nih angka lulusan sarjana ini tidak menjadi pengangguran seperti itu. Jadi pengangguran itu bisa berkurang. Ya, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian gitu. Kemudian adanya program ini juga memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan passion dan bakat melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel. Baik, terima kasih Ibu atas Iya. jawabannya. Dari definisi dan tujuannya tersebut ini berarti di program MBKM ini tidak hanya terdapat satu program saja yang dilakukan oleh Kemendikbudristek atau pemerintahan, namun sepertinya banyak sekali ya program-program di dalam MBKM ini. Nah, bisa disebutkan satu persatu Ibu apa saja program MBKM yang dijalankan atau dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini? Oke, jadi program MBKM ini ada bentuk kegiatan program ya. Ada 8 jenis program, di mana yang pertama ada program magang, kemudian yang kedua adalah pertukaran pelajar, kemudian yang ketiga asisten pengajar di satuan pendidikan. Kemudian ada yang namanya riset kolaboratif atau penelitian. Ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan kewirausahaan, kemudian ada studi atau proyek independen. Kemudian yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi setiap program yang ditawarkan ini memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Jadi mahasiswa bisa merdeka ya memilih program yang diminati sesuai dengan passion dan bakatnya. Seperti itu.
Baik, berarti dari 8 program yang diadakan oleh pemerintah di dalam MBKM ini itu bisa dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan passion dan keinginan atau minatnya masing-masing. Berarti sesuai dengan namanya program Merdeka Belajar, jadi mahasiswa bebas memilih apa yang mereka inginkan di dalam, MBKM ini. Betul sekali. Ibu untuk, pertanyaan selanjutnya itu, mungkin dari mulai semester berapa mahasiswa bisa mengikuti program ini dan juga persyaratan umum seperti apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa dalam mempersiapkan MBKM ini? Oke, jadi mahasiswa yang bisa mengikuti program MBKM ini bisa dimulai di semester 4, di mana mahasiswa yang semester 4 ini sudah mengikuti atau mengampu mata kuliah wajib program studi seperti itu. Kemudian bisa mengikuti program-program dari MBKM. Kemudian untuk yang semester ini ada beberapa mahasiswa ya, semester 3 yang dapat mengikuti kegiatan MBKM di program Wirausaha Merdeka, di mana di semester 3 ini adik-adik mahasiswa ini kan mengampu mata kuliah kewirausahaan seperti itu. Kemudian praktek bisnis kewirausahaan ya, itu bisa dikonversi. Jadi semester 3 sudah bisa mengikuti program MBKM. Berarti secara umumnya itu bisa dimulai, pada semester 4, namun pada program Tertentu. kewirausahaan oh tadi ya, Iya. tertentu tadi seperti Wirausaha Merdeka itu bisa dimulai dari semester 3. Iya. Nah, untuk itu, pertanyaan selanjutnya ini adalah keuntungan yang diikuti dari mahasiswa ini tadi apa, Bu? Apa yang didapat dari mahasiswa dari mengikutinya? Oke, banyak sekali ya keuntungan yang didapat oleh mahasiswa mengikuti program MBKM ini. Mahasiswa bisa mengkonversi mata kuliah yang diampu sebanyak 40 SKS, itu maksimal ya 40 SKS, dan 20 SKS per semesternya. Jadi adik-adik bisa kayaknya adik-adik suka banget ya kalau kalau kuliahnya itu nggak di kelas gitu ya, Iya ikut benar, iya magang Ibu. kayak gitu ya. Tapi memang kegiatan MBKM ini sangat menguntungkan sekali. Adik-adik itu tidak berada di zona yang nyaman ya. Dia bisa mengasah soft skill dan hard skill-nya di tempat magang atau tempat dia melakukan program MBKM gitu. Karena kita keluar ya Ibu dari kampus, berarti kita tidak perlu tatap muka secara langsung nih. Kalau kita ngikut di program MBKM ini, kita nggak perlu hadir di kelas secara langsung, namun kita akan mendapat pelatihan baik secara soft skill maupun hard skill di luar kampus, tentunya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang-bidangnya masing-masing. Betul. Eee selanjutnya itu mungkin bisa direkomendasikan Ibu untuk mahasiswa agribisnis sendiri, program MBKM apa yang lebih cocok di jurusan kita? Jadi banyak ya, banyak program yang memang, sangat direkomendasikan, untuk program studi agribisnis. Salah satunya, di situ ada magang bersertifikat ya, yang biasanya adik-adik sebut itu dengan MSIB, gitu. Kemudian ada, program yang studi di luar negeri, ada program IISMA, Indonesia International Student Mobility Award. Di sana adik-adik mungkin yang passionnya suka menggali pengalaman di luar negeri, kemudian bahasa Inggrisnya udah cas-cis-cus gitu, adik-adik bisa mengikuti ISMA seperti itu. Kemudian yang semester kemarin ini adik-adik juga ditawarkan ini pertukaran pelajar melalui konsorsium IPSAGRI, IPS Agri seperti itu. Jadi saling bertukar mahasiswa di sana. Kemudian ada yang namanya pertukaran mahasiswa uh, melalui PMM, jadi modul Nusantara. Jadi di modul Nusantara ini luar biasa. Adik-adik selain bertukar kuliah, mata kuliah, belajar di kelas, adik-adik juga menggali informasi tentang budaya-budaya seni yang ada di tempat pertukaran pelajar itu tadi. Jadi ini ya banyak sekali yang direkomendasikan ya.
8-8-nya itu rekomendasi deh Mbak. Karena memang sangat bermanfaat sekali, tinggal adik-adiknya aja mau milih yang mana, seperti itu. Berarti untuk rekomendasinya sendiri tuh balik lagi ke kita ya Iya, mau betul. apa sesuai dengan passion Heeh. kita masing-masing. Oh iya, untuk lebih lengkapnya adik-adik bisa cek di website untuk kegiatan ini ya MBKM kementerian ya. Adik-adik bisa cek di websitenya Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Di sana ditawarkan dan diberikan informasi-informasi mengenai program-program MBKM. Kemudian ada juga program MBKM kerjasama secara mandiri itu ditawarkan oleh fakultas atau program studi. Biasanya di program studi agribisnis kita ini dari BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi adik-adik kegiatannya ini program MBKM-nya itu di bank seperti itu. Atau beberapa perusahaan-perusahaan di bidang pertanian seperti itu. Jadi nanti bisa lebih lengkapnya untuk kegiatan MBKM Mandiri dapat menghubungi tim MBKM Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya kalau rekomendasinya itu dari Bu Arik tadi ke semua seluruh program MBKM ini. Jadi kalau tertarik bisa banget buat berpikir dari sekarang mau ngikutin MBKM apa di semester selanjutnya. Setelah itu untuk kan sudah banyak ya Ibu mahasiswa yang mengikuti MBKM ini pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, Betul. harapan Ibu untuk mahasiswa yang sudah mengikuti MBKM ini itu apa Ibu? Jadi adik-adik yang mengikuti program-program MBKM bisa memanfaatkan peluang MBKM ini dalam mengasah skill dan pastinya menambah pengalaman-pengalaman sebagai bekal lulus dari program studi agribisnis. Jadi ketika adik-adik fokus dalam menjalani program MBKM ya pastinya, adik-adik akan mendapatkan manfaat di masa depan. Dan harapan kami adik-adik bisa lebih tangguh dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Ya, itu harapan dari saya. Jadi perkembangan zaman ini sangat cepat sekali, apalagi kita udah ini ya berkaitan dengan teknologi, ada IA, ya, wah semua serba teknologi, adik-adik juga harus berdaya saing dan kompetitif di sana. Terima kasih ya Ibu. Semoga harapannya bisa terkabulkan dan terwujudkan oleh mahasiswa yang telah mengikuti MBKM ini. Nah, teman-teman pendengar setia podcast Himaseta, sayang sekali kita harus mengakhiri podcast kali ini, padahal pembahasannya ini masih panjang sebenarnya ya. Nah, mungkin teman-teman kalau masih bingung atau penasaran mengenai program MBKM ini bisa menghubungi atau mengecek website Kampus Merdeka atau juga bisa menghubungi Bu Arik secara langsung. Apakah diperbolehkan Ibu? Boleh sekali ya adik-adik bisa WhatsApp ya atau langsung menemui saya di kantor. Alhamdulillah. Oke, baik terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Arik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast Himaseta yang kedua pada kali ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah menonton podcast Himaseta. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan info menarik lainnya dapat mengunjungi media sosial Himaseta yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi langsung melalui DM atau kontak person yang tersedia pada bio Instagram kita. Akhir kata, saya Tiara Februzara selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Himaseta selanjutnya dan bye-bye.